طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، كيف حالكم أيها الإخوة الكرماء؟ لعلكم بخير اليوم. طيب, jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi bersama-sama dalam proses belajar mengajar, yaitu di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Alhamdulillah sebelumnya sudah kita bahas setengah ya dari adab tidur dan bangun tidur. Ya, kemarin saya sebutkan 6 poin kalau tidak salah. Yang pertama dari poin adab tidur dan bangun tidur yaitu muhasabah. Kemudian yang kedua, tidur seawal mungkin dan jangan larut malam. Kemudian yang ketiga, berwudulah sebelum tidur dan berbaring miring sebelah kanan. Kemudian yang keempat, kibaskan 1/3 kali sebelum berbaring. Kemudian yang kelima, berbaringlah dengan miring kanan dan jangan tidur tengkurap. Kemudian yang terakhir yang saya sebutkan di pertemuan kemarin yaitu jangan tidur di atas dak terbuka atau jangan tidur pada ruangan yang terbuka. Baik, alhamdulillah sekarang kita masuk pada poin ke-7 dari adab tidur dan bangun tidur. Sekalian, di sini disebutkan bahwasanya poin ke-7 itu adalah tutuplah pintu jendela dan memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Jadi ini adab tidur dan bangun tidur selanjutnya, tutuplah pintu jendela dan memadamkan api dan lampu sebelum tidur. Di sini ada hadis yang disebutkan dari Jabir. Diriwayatkan bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat jendela, bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman." Jadi ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW sebelum kita tidur. Hendaknya kita untuk memeriksa dulu ruangan-ruangan yang masih terbuka agar sebelum tidur kita bisa menutupnya. Ya, mungkin salah satu hikmahnya ikhwas sekalian, ketika kita menutup jendela, pintu, yaitu agar angin malam tidak masuk pada ruangan kita atau di dalam rumah kita. Ya, sebagaimana sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya angin malam yang masuk di ruangan kita itu tidak bagus untuk kita atau tidak bagus untuk kesehatan kita. Ya, begitu juga dari hadis yang disebutkan Rasulullah, yaitu tutuplah rapat-rapat bejana. Ya, tadi tutuplah pintu dan jendela ya. Iya, kemudian yang kedua, manfaatnya mungkin bisa saja ketika kita lupa menutup pintu atau jendela, itu binatang-binatang buas bisa masuk ke dalam rumah kita. Ya, mungkin seperti ular, kalajengking dan yang lainnya yang bisa berbahaya kepada kita. Ya, mungkin itu salah satu faedah mengapa Rasulullah SAW menyuruh umatnya agar lebih memperhatikan ketika dia hendak tidur. Kemudian disebutkan juga bahwasanya kita menutup bejana-bejana dan makanan dan minuman. Ya, ini sudah jelas ya. Ketika makanan tidak tertutup, itu bisa dihampiri oleh serangga-serangga atau binatang-binatang kecil ya, yang bisa memakan mungkin ya makanan tersebut ya, atau mungkin makanan juga cepat basi ketika tidak
ditutup. Ya, taib ikhwas sekalian. Kemudian poin yang selanjutnya atau poin ke-8 yaitu membaca ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas, dan surah Al-Baqarah, ayat kursi, surah Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Ya, ini mungkin semua ikhwah sudah tahu ya, bahwasanya bacaan ini memang banyak hadis-hadis yang menganjurkannya untuk membaca ayat kursi, surah Al-Baqarah, dan 3 kul. Ya, salah satu faedahnya ketika kita membaca surah-surah ini, kita terjaga ya di malam kita sewaktu kita tertidur. Karena banyak juga hadis-hadis sahih yang menganjurkan bacaan-bacaan ini sebelum tidur. Ada salah satu kisah sahabat ya, mungkin ada beberapa ikhwan yang sudah mendengarkan kisah ini, yaitu sahabat Abu Hurairah. Ya, bagaimana sahabat Abu Hurairah berbicara dengan jin atau setan. Ya, kisah ini mengisahkan bahwasanya setan tersebut mengajarkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu salah satu surah, yaitu surah ayat kursi, bukan surah tapi ayat kursi, untuk supaya kita terjaga di malam hari. Jadi kisahkan bahwasanya pada suatu hari Rasulullah SAW mewakilkan atau menyuruh Abu Hurairah untuk menjaga zakat, ya, menjaga gudang zakat di malam Ramadan. Ya, tiba-tiba datang seseorang mencuri makanan tersebut atau mengambil makanan tersebut, tapi Abu Hurairah mendapatinya. Ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan kepadanya, "Demi Allah, saya akan melapor kamu kepada Rasulullah." Ya. Tapi apa kata orang tersebut? Apa kata ini orang ini sebenarnya jin ya, tapi menyamar menjadi manusia. Orang ini mengatakan, "Ya, lepaskanlah aku. Saya ini sangat membutuhkan makanan tersebut. Saya memiliki keluarga yang saya mungkin yang saya harus nafkahi," seperti itu ya. Ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu merasa kasihan, maka Abu Hurairah melepaskan orang tersebut. Di pagi harinya datang Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah. Rasulullah mengatakan, "Apa yang dilakukan tawananmu semalam?" Iya, maksudnya apa yang dilakukan orang itu pada waktu malam itu. Abu Hurairah mengatakan, "Dia sangat butuh ya Rasulullah. Dia memiliki keluarga, maka saya kasihan dan melepaskannya." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu. Maka dia akan datang lagi pada malam berikutnya." Dan benar saja yang dikatakan Rasulullah, pada malam berikutnya orang tersebut datang lagi. Ya, setan itu datang lagi, dia mencuri makanan, tapi Abu Hurairah telah mewanti-wantinya. Ya, maka didapatinya lagi. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Demi Allah, saya akan betul-betul melapor kamu kepada Rasulullah atas perbuatanmu." Ya, maka orang tersebut mengatakan lagi, "Saya tidak akan datang lagi. Saya sangat butuh dengan makanan ini. Saya memiliki keluarga. Maka lepaskanlah saya." Karena Abu Hurairah juga merasa kasihan lagi, maka orang tersebut dibebaskan. Kemudian di pagi harinya Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan sebelumnya. Ya, Rasulullah mengatakan, "Apa yang dilakukan tawananmu pada waktu malam itu?" Abu Hurairah mengatakan,
Saya sangat kasihan kepadanya. Dia sangat butuh dengan makanan tersebut dan dia memiliki keluarga dan dia akan berjanji tidak akan datang lagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan dia akan datang lagi pada malam berikutnya. Dan benar saja yang dikatakan Rasulullah, pada malam ketiga ya orang tersebut datang lagi kepada Abu Hurairah ya dengan mencuri makanan atau zakat atau di gudang zakat ya. Iya. Abu Hurairah mengatakan lagi, demi Allah saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah, karena sudah ketiga kalinya engkau datang dan berjanji kepadaku dengan kalimat yang sama. Maka orang tersebut mengatakan, tolong lepaskanlah aku. Saya akan mengajarimu satu ayat di mana jika engkau membacanya, engkau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan terjaga di malam hari sampai pada waktu pagi. Maka maka orang itu mengajarkan kepada Abu Hurairah, dia mengatakan, jika engkau datang ke ranjangmu ya, bacalah ayat kursi ya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai selesai. Jika engkau membacanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungimu sampai pagi hari dan engkau tidak akan diganggu oleh setan. Maka dengan ajaran itu, dengan penyampaian itu, Abu Hurairah melepaskan orang tersebut. Dan di pagi harinya Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Abu Hurairah. Dia mengatakan, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Dia mengatakan, dia telah berjanji ya Rasulullah untuk tidak datang lagi. Dia sangat butuh dengan makanannya, tapi dia mengajariku satu ayat yaitu yaitu ayat kursi. Ya, maka di situ Rasulullah mengatakan, ya apa yang dikatakannya itu benar ya, tapi sesungguhnya dia benar-benar pendusta. Rasulullah SAW bertanya lagi kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang datang semalam itu? Abu Hurairah mengatakan, saya tidak tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dia adalah setan. Ya, ini salah satu faedah ayat kursi, ikhwah sekalian, bahwasanya ayat ini memiliki faedah yang sangat besar ketika kita membacanya di waktu malam sebelum tidur. Nah, poin selanjutnya di sini disebutkan bahwasanya membaca doa-doa dan zikir, membaca doa-doa dan zikir-zikir. Dari Rasulullah SAW bersabda ya, dengan doa-doa yang diajarkan ya. Ini langsung artinya, ya Allah, peliharalah aku dari azabmu dari azabmu pada hari engkau membangkitkan kembali segenap hambamu. Ini dibaca 3 kali. Nah, sebenarnya banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya ketika hendak tidur. Ya, salah satunya pernah kita sebutkan, yaitu doa sebelum tidur, Bismikallahumma ahya wa bismika amut, dengan menyebut namamu aku mati dan aku dihidupkan kembali. Ya, mengapa kita perlu membaca doa-doa ini, sekalian? Ya, sesungguhnya manusia itu ketika dalam keadaan tidur, dia sebenarnya dalam keadaan mati, ya, dalam keadaan meninggal. Karena ketika kita waktu tertidur, kesadaran kita hilang ya. Makanya perlunya kita dianjurkan berdoa lagi setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dana amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah aku mati. Ya, mengapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena itu sebuah
pujian untuk Allah, bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal. Ya, makanya perlu ikhwas sekalian untuk membaca doa-doa sebelum tidur. Kemudian poin ke-10 disebutkan, apabila di saat tertidur atau merasa kaget atau gelisah atau merasa ketakutan. Di sini ada doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Di sini yang artinya, aku berlindung dengan kalimatullah yang sempurna dari murkanya, kejahatan hambanya, dan gangguan syaitan dan kehadiran mereka kepadaku. Mungkin doanya ini kalau tidak salah, a'udzubillahi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammati min kulli ainin lamat. Ini kalau tidak salah ya. Tapi di sini tidak disebutkan ain. Ya tentunya kita di sini disunahkan untuk membaca doa tersebut, yaitu berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi kalimatillahi tammati min kulli syaitan. Nah, kemudian poin selanjutnya, ini sudah terlalu lama, sudah 16 detik, sudah 16 menit. Poin ke-11, bila bermimpi baik maka bergembiralah dan ceritakan hanya kepada orang yang senang kepadamu. Bila mimpi buruk maka hendaklah meludah ke kiri sebanyak 3 kali, baca ta'awuz, dan jangan ceritakan kepada orang lain, dan pindahlah posisi tidur atau bangunlah dan melaksanakan sholat. Ini juga salah satunya sunnah Rasulullah, yaitu apabila kita tertidur kemudian bermimpi baik, maka salah satu sunnahnya yaitu menceritakan kepada orang terdekat kita. Ya mungkin kalau kita masih siswa, menceritakan kepada ayah atau ibu. Tapi kalau mungkin kita seorang suami istri, maka kita menceritakan kepada istri atau suami. Kemudian salah satu sunnahnya juga ketika kita bermimpi buruk, yaitu janganlah sekali-kali menceritakan mimpi tersebut. Ya, karena sesungguhnya mimpi tersebut adalah mimpi yang berasal dari syaitan. Di sini juga Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk meludah sebanyak 3 kali, ya sebelah kiri ya. Jadi ketika bermimpi buruk maka meludah sebanyak 3 kali ke sebelah kiri. Tapi jangan meludahnya banyak ya. Meludah pelan-pelan saja. Kemudian membaca ta'awuz. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kemudian pindah posisi tidur. Ya, ketika posisi Anda dalam keadaan tidur kemudian mimpi buruk, maka ganti posisi. Ya. Karena bisa saja posisi awal tersebut sudah diganggu oleh syaitan ya. Karena mimpi buruk itu biasanya dari syaitan. Nah, ikhwas sekalian, kita lanjut pada poin terakhir. Di sini disebutkan, ketika bangun tidur hendaklah mengucapkan segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami dimatikannya. Ya, ini doa sesudah bangun tidur. Ya, tadi sudah disebutkan juga ya. Ya, anjuran untuk mengucapkan doa ketika selesai atau terbangun dari tidur. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasanya sesungguhnya apabila kita tertidur, kita sebenarnya dalam keadaan meninggal. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya bagaimana umatnya bisa bersyukur ketika dia telah meninggal dan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan aku setelah aku meninggal. Nah, ikhwas sekalian, mungkin dari
adab-adab tidur dan bangun tidur ini ada manfaatnya dan bisa kalian praktikkan di rumah kalian masing-masing. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat kepada kalian semua, terutama diri saya pribadi. Kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.